Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eneng Aini Sinta Amrullah dari Teknik Informatika di Universitas Widyatama. Di sini saya dan teman saya Muhammad Rizaldi Putra Mahendri akan menjelaskan tentang struktur data di sistem antrian bank. Latar belakang dari struktur data ini yaitu sistem antrian diperlukan untuk mengelola pelanggan di bank secara efisien dan membantu memastikan bahwa layanan diberikan secara adil dan terorganisir. Tujuannya adalah membuat aplikasi sederhana untuk mengelola antrian pada teller, customer service, dan prioritas. Fitur dari aplikasi ini adalah menambah pelanggan ke antrian, menghapus pelanggan dari antrian, menampilkan istri antrian berdasarkan jenis layanan, mencari posisi pelanggan dalam antrian, dan menentukan jenis antrian pelanggan. Sistem antriannya ada tambah antrian teller, tambah antrian customer service, tambah antrian prioritas, layanan antrian, tampilkan antrian teller, tampilkan antrian customer service, tampilkan antrian prioritas, dan cari posisi antrian. Jadi, untuk pendefinisian struktur datanya, di sini kita menggunakan 3 struct, yaitu pelanggan, antrian, dan sistem antrian, di mana pelanggan berisi nama dan jenis pelanggan seperti biasa atau prioritas. Lalu, antrian adalah stack yang berisi struct pelanggan, dan sistem antrian yang berisi macam-macam jenis antrian yang berisi jenis pelanggan. Lalu, di kanan ada fungsi inisialisasi sistem antrian, berfungsi untuk mengatur nilai awal dari masing-masing struct. Fungsi is__ kosong berfungsi untuk mengecek apakah antrian kosong. Lalu, fungsi is_penuh berfungsi untuk mengecek apakah antrian sudah mencapai angka maks antrian. Di sini ada fungsi tambah antrian. Dalam fungsi ini ada penggunaan switch yang berguna untuk mendeteksi antrian mana yang akan ditambah datanya. Lalu ada juga pengecekan apakah antrian penuh atau tidak dan apakah antrian kosong atau tidak. Di sini ada fungsi layanan antrian. Fungsi ini berfungsi untuk mengeluarkan nama yang berada dalam antrian, sehingga data antrian akan berkurang seiring fungsi ini dijalankan. Lalu di sini ada fungsi hapus antrian. Fungsi hapus antrian di sini adalah terusan dari fungsi layani antrian, di mana fungsi layani antrian berfokus pada pendeteksian jenis antrian mana yang ingin dihapus. Fungsi hapus antrian berfungsi untuk menghapus data. Lalu, fungsi tampilan antrian berisi perulangan yang menggunakan do while untuk menampilkan antrian sesuai jenisnya. Untuk fungsi cari posisi antrian, fungsi ini berfungsi untuk mencari indeks di mana nama yang dicari berada. Fungsi tersebut digunakan dalam fungsi cari jenis antrian, di mana cari jenis antrian berfokus pada pencarian di jenis apa data itu ditemukan. Yang terakhir adalah fungsi utama program. Fungsi ini berisi kode untuk menampilkan menu yang dapat diinput oleh pengguna agar program ini menjadi interaktif. Lalu selanjutnya demo program akan dilakukan oleh teman saya Muhammad Rizaldi. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan program yang sudah kelompok kami buat, yaitu program sistem antrian Bank Widyatama. Nah, di saat di run, program akan memunculkan menu yang ada di fungsi main, yaitu fungsi yang untuk memunculkan perintah-perintah atau fitur-fitur apa saja yang ada di program ini. Nah, untuk fitur yang pertama adalah tambah antrian teller. Kita masukkan 1 lalu enter. Di sini ada nama pelanggan, contohnya Rizaldi. Nah, pelanggan Rizaldi ditambahkan ke antrian teller dengan nomor antrian 1. Oke, untuk mengeceknya kita bisa gunakan menu nomor 5, tampilkan antrian teller 5. Lalu dia akan muncul nomor 1 nama Rizaldi, nomor antrian 1 prioritas tidak. Oke, lalu kita tambahkan antrian customer service. Kita pilih menu nomor 2, masukkan nama pelanggan Putra. Oke, pelanggan Putra ditambahkan ke antrian customer service dan nomor antrian 1.
kita gunakan menu nomor 6 untuk menampilkan tampilan antrian customer service. 6, enter. Nah, putra ada di antrian pertama. Oke, lalu untuk yang prioritas kita gunakan menu nomor 3, enter. Masukkan nama pelanggan ini. Nah, pelanggan ini ditambahkan ke antrian prioritas dengan nomor antrian 1. Untuk menampilkan antrian prioritas kita bisa cek di menggunakan angka 7, inputan 7. Lalu muncul nama ini, nomor antriannya pertama prioritas ya. Oke, lalu kita akan coba tambahkan lagi antrian prioritas nomor 3, namanya Sinta. Oke, pelanggan Sinta ditambahkan ke antrian prioritas dengan nomor antrian 2. Lalu kita akan cek lagi antriannya dengan angka 7. Nama Sinta muncul di antrian angka 2, prioritas ya. Oke, untuk fitur layani antrian kita bisa menggunakan nomor 4. Nah, kita bisa memilih jenis antrian mana yang ingin dilayani, teller, customer service, atau prioritas. Nah, kita akan gunakan data di antrian prioritas karena datanya ada lebih dari 1 ya. Oke, kita pilih nomor 3 untuk prioritas. Otomatis jika layanan ini dipilih, fungsi ini dipilih, maka antrian pertama yang bernama ini di prioritas akan hilang. Oke, ini dihapus dari antrian. Ya benar, karena ini ada di antrian pertama. Lalu kita cek lagi antrian prioritas, harusnya hanya tersisa Sinta karena ID-nya sudah dikeluarkan untuk dilayani. Si antrian prioritas nama Sinta, nomor antrian 2. Ya, karena antriannya tetap gitu. Tadi nomor 1, sekarang nomor 2. Oke, untuk satu fitur terakhir, cari posisi antrian, kita gunakan nomor 8. Untuk fitur cari posisi antrian ini, dia akan berfungsi untuk mencari nama yang dimasukkan. Jika mengingat tadi di prioritas kita punya Sinta, di teller kita punya Rizaldi, dan di customer service kita punya Putra, maka kita akan coba mencari Putra. Putra berada di posisi nomor 1 di antrian customer service. Nah, kita cari lagi Rizaldi. Rizaldi berada di posisi 1 antrian teller. Oke, bagaimana jika antriannya kosong? Kita akan coba layani semua antrian. Kita pilih nomor 4, lalu kita pilih teller, Rizaldi dihapus. Kita pilih 5 untuk mengecek apakah ada antrian di teller. Antrian teller kosong. Kita layani antrian lagi, kita pilih customer service, Putra dihapus. Oke, kita pilih nomor 6, mengecek antrian customer service. Customer service kosong. Nah, kita layani antrian lagi terakhir di prioritas. Sinta dihapus. Nah, sekarang semua antrian kosong. Teller kosong, customer service kosong, prioritas kosong. Nah, apa yang terjadi jika kita melayani antrian? Kita akan coba dan memilih nomor 4. Oh, session habis katanya. Kita akan run lagi. Berarti ini antriannya kosong ya. Kita akan pilih nomor 4. Lalu kita akan memilih teller. Antrian kosong, jadi tidak ada yang dilayani karena tidak ada. Ya, kita memilih nomor 5 untuk mengecek antrian teller di kosong. Apabila kita mencari menggunakan fitur cari, lalu kita memasukkan nama yang tidak ada, misal Dini. Dini tidak ditemukan di antrian manapun. Jenis antrian tidak ditemukan. Oke, sepertinya sekian untuk demo programnya.
saya kembalikan ke Neng Aini. Terima kasih.